Apa lagi ya? Oh, baik, Lause. Siapa itu? Oh, Samuel sama Agnes ya. Salah itu. Iya, ada si Anggi. Iya, Anggi. Siapa lagi ya yang belum Lause sapa itu? Gwen, Axel, Colin. Tunjuk. Olivia. Halo, Olivia. Halo, Graciel. Terus Halo. Gwen, Samantha. Ayo semuanya nyalain videonya biar Lause Tessa bisa kenal siapa-siapa aja nih anak sekolah minggu yang ikutan Zoom. Juga Lause-Lausenya bisa absen adik-adik nih. Oh, hari ini misalnya Gracio dan Cecilia ibadah. Jadi bisa dilihat nih. Oke? Yuk, nyalain kameranya ya. Hai Egbert. Egbert ya? Lause. Edgar. Oh. Batilita itu ada Vanessa. Mana Vanessa mukanya Vanessa? Oh, anak Batilita juga ikut ya. Arianti Simanjuntak. Oh, ini Matthew. Halo Matthew. Matthew kelas 2. Ya, kita akan mulai 2 menit lagi ya adik-adik ya. Ashley. Halo Ashley. Halo, ya. Siapa lagi nih? Belum Lause Tessa sapa ya. Colin ya? Udah tadi. Ini. Edgar. Sudah. Baru tuh kali pasang. Ya. Erik tadi udah ada. Halo Ashley. Halo. Halo Jonathan, kelas 5. Halo. Kamu ini dipegang ke sini. Ya, waktunya ada 11.30. Akan mulai ya. Sekolah minggu tuh yang benar. Ketarik kelas. Iya, Nah, sudah pada kenal kan dengan Lause Tessa? Atau ada yang belum nih? Lause kenalin ya. Lause Tessa. Panggil saja Lause Tessa ya. Nah, Lause biasanya ngajar di kelas 5 atau di kelas 6. Kalau belum kenal, ini Lause Tessa. Nah, Lause sekarang berada di gedung gereja. Kira-kira ada yang ingat nggak ini ruangan apa? Lause balikin dulu kameranya ya. Ini ruangan apa ya kira-kira? Lause mau tanya
Erik deh, kelas 6. Erik kelas 6. Ini ruangan apa, Erik? Oh, nggak ada suaranya. Kalau Tessa minta Edgar deh. Ini biasanya ruang untuk dipakai apa? Sekolah minggu. Selamat pagi, Losa. Oh, selamat pagi. Edgar, ruangan apa nih? Gak malu-malu seperti ini. Oh, pagi. Semangat sekali. Betul. Ruangan berkumpul. Ruangan gereja. Ya. Kira udah. Oh iya betul, ruang beribadah. Ini tempat kita untuk beribadah biasanya. Biasanya di sini ada anak kelas 5 atau kelas 6 atau kelas 3. Pokoknya anak-anak yang kelas 1 sampai kelas 6 di sini. Biasanya di depan-depan ini ada anak kelas Batilita atau anak kelas 1, kelas 2. Tapi sekarang Losa tidak bisa lihat kalian semua satu-satu, tapi Losa tidak bisa bertemu kalian satu-satu, tapi kita bisa bertemu di Zoom sekolah minggu. Ya, Losa bersyukur buat semuanya bisa hadir di sekolah minggu, bisa mengikuti Zoom dengan baik. Nah, Losa minta selama ibadah, Losa mau lihat semuanya nyalain videonya, jangan ada yang dimatiin. Biar Losa Tessa kenal nih sama anak-anak kelas kecil, kelas besar, kelas 3, kelas 2, terus anak-anak yang lainnya. Jadi Losa Tessa nggak hanya kenal anak kelas 5 aja, tapi semuanya Losa Tessa kenal. Dan yang ikut Zoom-nya juga bukan hanya guru Losa Tessa aja, guru sekolah minggu yang lain juga ikut. Jadi guru sekolah minggu yang lain bisa lihat nih, oh ini anak kelas 5, ini anak kelas 6. Oke? Yuk, kita akan mulai. Kita akan mulai ibadah kita. Lausa mengajar kita untuk bernyanyi, Bapa, ku datang padamu. Lausa mau semuanya nyalakan videonya. Lausa akan mau lihat adik-adik bernyanyi, kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Ya, walaupun lewat Zoom ini. Halo adik-adik, selamat pagi. Ya, kita mau puji Tuhan ya. Kita mau puji Tuhan, Bapa ku datang padamu. Yuk, kita mau sama-sama. Siapkan hati kita, siapkan diri kita. Atas
Udah. Kita sudah memuji Tuhan ya adik-adik ya. Lausa sudah lihat ada yang banyak bernyanyi buat Tuhan. Lausa bersyukur adik-adik bisa mengikutinya walaupun dalam Zoom ya. Yuk, Lausa mau ajak adik-adik semua, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan untuk menolong kita dalam ibadah ini. Yuk, semuanya. Lause Tessa, maaf itu ke unmute, bisa tolong ulang dulu, diulangi Lause, dibuka dulu speakernya, lalu diulang lagi doanya. Terima kasih Lause. Oke, thank you Lause Eli. Sepertinya ada yang mute saya. Oke. Yuk adik-adik, Lause mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Kita mau berdoa bersama-sama ya dalam keadaan seperti ini, jadi kita terbatas oleh koneksi ya. Kadang-kadang Lause juga lupa unmute atau apa bagaimana ya. Yuk, kita sekarang tundukkan kepala, kita lipat tangannya, kita berdoa sama-sama. Yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, kalau pagi ini kami masih bisa beribadah, atau menjelang siang ini kami masih bisa beribadah sekolah minggu. Tuhan, biarlah hati kami bersuka cita untuk mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir nanti Tuhan. Tolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan bicarakan pagi ini kepada kami, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami serahkan hati kami, diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Kita sudah amin ya adik-adik. Nah, Lause Tessa mengundang kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Biasanya persembahannya itu dijalanin nih, pakai kantong persembahan. Tapi karena kita lagi Zoom dan kita nggak boleh deket-deket sama yang lain, karena virus corona ini, Lause mengajak kita untuk dapat mentransfernya ke nomor rekening GKIM Hosana. Atau, nih, bisa ditransfer ke sini ya adik-adik ya, persembahan dapat ditransfer ke BCA GKIM Hosana. Nah, kalaupun kalau punya uang cash, kita bisa buat siapkan amplop dan kita simpan di sana, di amplop itu uangnya, jangan dikuel-kuel atau diremek-remek uangnya ya. Masukkan yang rapi di dalam amplop dan nanti ketika kita bertemu tatap muka, kita bisa kasih uangnya buat Tuhan. Ya. Yuk. Atau adik-adik juga bisa minta tolong papa, mama, cici, koko, abang, kakak untuk membantu biar bisa mentransfer ke gereja. Ya adik-adik ya. Sudah? Yuk. Jika sudah melakukan persembahan, Lause mengajak kita untuk mau mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya Lause mau lihat semuanya berdiri. Lause mau semuanya berdiri. Lause coba lihat anak-anaknya ya, apakah sudah berdiri atau belum. Yuk, berdiri, semuanya berdiri, Lause juga ikutan ya. Kita semua mau bersama-sama berdiri. Lause mau lihat dulu. Oh, semuanya udah berdiri. Oke, Edgar udah berdiri, Clara udah berdiri. Excel, ayo berdiri. Lause lihat nih, Gracio dan Cecilio, ayo semuanya berdiri. Ya. Kita mau nyanyi lagu Firman Tuhan. Ayo semangat, seperti Lause Tessa semangat ya. Lause mau sambil mengecek nih, siapa yang belum berdiri. Dah. Nah, Lause sudah berdiri lagi nih adik-adik. Pasti Lause mengajak puji Tuhan bersama-sama. Yuk, pada bangkit berdiri, Lause mau lihat di Zoom. Udah berdiri belum? Lause yang lain lihat tuh, kelas Balti Rita udah berdiri belum? Wah, udah berdiri
berdiri. Kasih 5. Udah berdiri ya. Kita mau puji Tuhan yang bergerak ya. Lause Tessa di sini bergerak. Adik-adik juga harus gerak. Geraknya buat siapa? Buat Tuhan. Ya, kita mau nyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Tapi sebelumnya kita mau bilang, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ini sama-sama ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Lagi ya, semangat. Firman Tuhan ada di mana? Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Ya, kita mau doa untuk persiapan firman Tuhan. Lause Tessa undang Lause Eli untuk berdoa. Oke, adik-adik, sebelum kita masuk pada firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, sebelum Lause bercerita, Lause kasih kesempatan dulu buat adik-adik yang akan menuliskan ayat hari ini di dalam buku sekolah minggunya. Silahkan Lause kasih waktunya hanya sedikit ya, hanya sebentar saja. Oke, kelihatan? Saya tidak. Judul hari ini adalah saya tidak dapat melakukannya sendiri. Oke, saya tidak dapat melakukan sendiri. Bahan Alkitab diambil dari Keluaran 3. Yang adik-adik yang lain yang tidak perlu menuliskan ayat ini di dalam bukunya, silakan buka Alkitabnya dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 4 dan Keluaran 20. Fokus pelajaran hari ini, Allah menolong kita melakukan hal yang menurut kita tidak dapat dikerjakan. Ayat hafalannya terambil dari Matius 28 ayat 20b. Matius 28 ayat 20b yang berisi, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, bagi yang sudah selesai silakan angkat tangannya. Langsung mau lihat dulu. Sudah ditulis ya? Sudah ya? Oke, good. Langsung mau lanjut. Nah, adik-adik silakan buka Alkitabnya dari Keluaran 3 ayat 9 sampai 12. Keluaran 3 ayat 9 sampai 12. Ya, kita mau baca sama-sama. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat. Ini adalah firman Allah. Betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir.
Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman Allah adalah, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu kita akan masuk ke Keluaran 3 ayat 13 sampai 15. Nah, adik-adik nanti di rumah bacanya seluruhnya ya. Setelah selesai kebaktian sekolah minggu hari ini, kalian bisa baca seluruhnya. Jadi bisa tahu apa yang terjadi pada Musa. Tapi Loso hanya akan membacakan Keluaran 3 ayat 13 sampai 15. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Nah, hari ini kita akan melihat ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang biasanya mungkin mama akan suruh untuk adik-adik lakukan di rumah. Nah, caranya kita akan bermain bersama Lause. Kalau ini bisa kalian lakukan, kalian bisa beri tanda jempol di bagian emoticon yang di bawah. Nah, contohnya seperti itu. Kalau tidak bisa dilakukan, kalau ini susah, saya lakukannya. Kalian bisa kasih tanda yang contohnya yang tanda kaget yang seperti itu. Nah, terus also bagaimana kalau buat adik-adik yang balita yang belum bisa mencet-mencet di HP-nya? Oh, kalau bisa kalian lakukan, kalian bisa kasih tanda jempol, langsung aja kasih tunjuk ke Lause. Bisa Lause, saya bisa lakukan. Kalau kalian tidak bisa lakukan, belum bisa Lause, saya kan masih kecil. Oh, kalian bisa kasih tanda seperti ini, silang. Belum bisa Lause, saya belum bisa, seperti itu. Jadi nanti Lause-Lause yang lain bisa tahu, oh yang ini misalnya sudah bisa melakukannya. Oh si Jo sudah pinter gitu, sudah bisa beres-beres. Oke, kita mulai dari yang ini ya, gambar yang pertama ya. Siapa yang sudah bisa membersihkan lantai dengan vacuum cleaner? Kalau di rumah nggak ada vacuum cleaner, langsung bagaimana? Pakai sapu. Siapa yang sudah bisa membersihkan lantai pakai sapu? Coba kasih, mana tandanya? Langsung mau lihat siapa yang udah bisa. Langsung Elima udah bisa kalau membersihkan dengan sapu. Vacuum cleaner langsung nggak punya. Ya, bagus. Kasih tanda jempol. Berikutnya langsung. Siapa yang sudah bisa mengepel lantai? Mengepel lantai, siapa yang sudah bisa? Ya, itu Gavin, jangan coret-coret gambarnya Lause. Silahkan kasih tanda jempol atau kasih tanda seperti ini. Belum bisa Lause, saya belum bisa ngepel lantai. Soalnya berat banget itu. Lebih besar tangkainya daripada badan saya Lause. Oke, sudah? Lause lanjut. Siapa yang sudah bisa membantu mencuci baju sendiri? Bukan tidak sampai harus semua baju orang. Nah, Aaron jangan coret-coret di layar Lause. Nah, siapa yang sudah bisa membantu mamanya mencuci baju sendiri? Lalu kalau sudah kering, dilipat bajunya. Siapa yang sudah bisa melipat baju sendiri? Kasih jempol kalau sudah bisa. Oh, Nathan belum bisa ya? Tidak apa-apa Nathan. Nanti kan kalau Nathan sudah kelas 2 atau kelas 3, nanti Nathan pasti sudah bisa ya. Nah, sekarang siapa yang sudah bisa memasak nasi dengan rice cooker? Tinggal masukin ke rice cooker dan dipencet. Tapi ternyata lupa masukin air. Aduh, Lause. Nah, siapa yang sudah bisa kasih jempol, siapa yang belum bisa kasih seperti ini, kasih tanda ini buat yang balita. Oke, Lause lanjut lagi. Nah, kali ini Musa dikasih tugas sama Tuhan, yaitu untuk menjalankan tugas yang berat.
tapi mulia. Musa diperintahkan Tuhan menghadap Firaun, raja yang jahat, dan harus membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel nggak cuma satu orang, ada banyak, ada ribuan. Bagaimana caranya membawa mereka keluar dari tanah Mesir? Karena Raja Firaun bilang nggak boleh. Raja Firaun itu jahat sekali. Nah, kita keluar dulu. Hari ini langsung akan pindah dulu ya. Langsung mau masuk dulu ke dalam cerita Alkitab ya. Sudah siap? Langsung mau ambil Alkitabnya? Oke, langsung sudah masuk ke dalam Alkitab. Tereng. Nah, ini adalah sebuah tempat di mana Musa pergi. Dia itu saat itu sudah lari dari Mesir. Dia saat ini kerjanya hanya mengembalakan kambing di Midian. Ya, karena dia di situ hanya kerjanya, tugasnya hanya mengembalakan kambing, adik-adik. Dia belum bisa apa-apa. Nah, tiba-tiba saat itu ketika dia menggembalakan kambing, sampailah ia di Gunung Horeb. Ini Gunung Horeb, gunungnya Allah. Ketika dia di sana, dia melihat malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Nih ada semak duri yang menyala-nyala. Panas, tapi semak durinya itu tidak terbakar api. Hebat ya. Nah, ketika itu berserulah Allah dari dalam semak duri ini. Allah berkata, di dalam Alkitab tertulis, Musa, Musa, tanggalkanlah, jangan datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu. Kasutmu itu yang ini adik-adik. Yang sendalnya Musa. Ini kasut ya. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Akulah Allah, kata Tuhan. Lalu Allah saat itu berkata kepada Musa. Firman-Nya demikian. Ini adalah tugas penting untuk Musa. Aku mendengar seruan Israel. Jadi Israel, bangsa Israel yang banyak itu ribuan, berdoa setiap saat pada Tuhan. Tuhan, kami selalu disiksa oleh bangsa Mesir. Tolong kami tidak bisa berdoa sama Tuhan. Tolong kami. Nah, Allah mendengar doanya mereka. Lalu kata Allah, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Pergilah Musa, kata Tuhan kepada Musa, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku keluar dari Mesir. Nah, adik-adik tahu apa yang dikatakan Musa? Musa bahagia? Yeay! Gitu? Bukan. Musa berkata, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, Allah berkata kepada Musa, bukankah aku akan menyertai engkau? Ingat, Allah berkata, bukankah aku akan menyertai engkau? Nah, lalu apa Musa bukan langsung, ya Tuhan, tidak. Ketika Allah berkata demikian, Musa berkata seperti ini. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimanakah tentang namanya? Apakah yang harus aku jawab? Gitu. Nah, Allah berkata kepada Musa, aku adalah aku. Akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Ya, jadi Allah yang mengutus Musa, bukan yang lain, bukan Allah yang lain. Allah berkata kepada Musa, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir.
Aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi. Tetapi aku akan mengulurkan tanganku dan memukul Mesir dari dengan segala perbuatan yang ajaib. Jadi Allah akan melakukan mukjizat yang banyak dan membuat orang Mesir bermurah hati. Adik-adik, lalu Musa berkata, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Tidak mendengarkan perkataanku. Lalu Allah berkata kepada Musa, apakah yang ada di tanganmu? Ada tongkat. Musa punya tongkat. Lalu Allah berkata, nah, lemparkanlah itu ke tanah. Lalu Musa melemparkan tongkatnya ke tanah. Nah, maka tongkat itu pun menjadi ular. Tuh, menjadi ular. Ketika tongkat itu berubah menjadi ular, Musa langsung lari. Meninggalkannya, karena itu benar-benar ular beneran. Nah, kemudian Allah berkata, ulurkan tanganmu, tangkap ekornya, lalu pegang ekornya. Nah, ketika dipegang Musa ekornya, apa yang terjadi? Ular itu menjadi tongkat kembali. Nah, itu satu mukjizat yang Tuhan tunjukkan, bahwa Allah akan menyertai Musa. Lalu Allah berkata, masukkan tanganmu ke dalam bajumu. Nah, Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Ketika dikeluarkan tangannya, wah, tangannya itu putih semua. Ini seperti kena penyakit kusta. Ini memang kena penyakit kusta bagian yang ini. Nah, waktu itu penyakit kusta paling mengerikan. Karena nanti lama-lama ini tangannya bisa tidak ada, digrogotin, hilang, habis. Lalu kemudian Allah berkata, masukkan lagi ke dalam bajumu, tanganmu. Nah, Musa masukkan lagi ke dalam bajunya. Ketika dikeluarkannya, yang terjadi adalah, wah, mukjizat terjadi. Tangannya kembali seperti semula, menjadi sembuh. Nah, itu mukjizat yang kedua. Lalu kemudian Allah berkata, Allah akan tetap menyertai Musa loh. Nah, Allah berkata, kalau mereka masih tidak percaya pada mukjizat yang tadi, ambil air dari sungai Nil. Ketika kamu tumpahkan di atas tanah yang kering, maka itu airnya tadi akan berubah menjadi seperti ini, seperti darah. Nah, lalu apakah kemudian Musa berkata, ya Tuhan aku mau. Bukan adik-adik, Musa masih berkata seperti ini. Dia masih merasa tidak bisa. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Aku berat mulut dan berat lidah. Maksudnya itu Musa itu selalu gagap gitu ya. Memang dia berbicaranya gagap. Lalu Allah berkata, siapa yang membuat lidah manusia? Pasti adik-adik yang di kelas Bacita tahu. Yang membuat lidah manusia siapa? Betul, Allah. Bukankah aku, kata Allah, yakni Tuhan, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Lihat adik-adik, Allah baik sekali. Allah berkata kepada Musa, dia akan menolong Musa. Meskipun tugasnya itu berat. Nah, lalu adik-adik tahu apakah Musa langsung menerimanya? Tidak. Musa masih tetap berkata seperti ini. Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Jangan aku. Nah, akhirnya bangkitlah amarah Tuhan kepada Musa. Allah berkata, bukankah di situ Harun kakakmu? Ia pandai bicara. Ia telah berangkat untuk menjumpai engkau. Nah, Allah itu memberi pertolongan kepada Musa. Dia membawa Harun kepada Musa untuk menolong Musa berbicara. Allah tahu Musa gagap. Allah tahu Musa tidak pandai berbicara. Tapi Allah mengirim pertolongan kepada Musa. Lalu Allah berkata kepada Musa, aku akan menyertai lidahmu. Dan lidahnya, lidah Harun maksudnya. Dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Dan bawalah tongkat ini. Harus kau pakai untuk membuat tanda mukjizat. Nah, setelah itu berangkatlah Musa bersama istri dan anak-anaknya kembali ke tanah Mesir.
Sampai di sana bertemu dengan Harun, dan Harun sudah bahagia, bersuka cita bertemu dengan Musa. Dan Musa menceritakan apa yang Allah katakan kepadanya. Nah, adik-adik, di sini Allah senantiasa menyertai Musa. Kadang-kadang kita seperti Musa, Tuhan saya nggak bisa, ini tugasnya susah banget, banyak banget. Jam 9 belum bikin tugas yang ini, bahasa. Jam 10 belum lagi harus ngumpulin tugas map. Jam 11 belum lagi harus ngumpulin tugas yang ini dan itu. Susah banget. Nah, tapi adik-adik jangan khawatir. Allah berkata, Allah akan menolong dan menyertai kita senantiasa. Jangan lupa minta pertolongan Tuhan, selalu berdoa kepadanya. Terkadang kita ketika bertemu dengan teman yang baru, kita mau berkata, Tuhan Yesus itu baik. Kita mau menceritakan Tuhan Yesus, kadang-kadang kita ragu. Aduh Tuhan, bisa nggak ya saya bicara, menceritakan tentang Tuhan Yesus? Takutnya nanti dia marah kepada saya. Jangan khawatir, Tuhan berkata Tuhan akan menyertai. Jika Tuhan menyertai Musa, terlebih lagi saya, Tuhan berkata di Matius, di ayat hafalan kita hari ini, Allah akan menyertai kita kapan? Apakah hari Senin aja? Tidak. Apakah hari Rabu saja? Bukan. Apakah hanya hari Minggu saja? Karena itu ada kebaktian sekolah Minggu? Tidak. Senantiasa, artinya setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap saat. Tuhan bersama kita, menolong kita, menyertai kita. Jadi jangan khawatir, jangan takut seperti Musa ya. Nah, demikian cerita hari ini adik-adik. Nah, langsung ada satu hal penting yang harus kalian lakukan. Ingat ya, ada satu hal penting yang harus kalian lakukan. Apa ya Lause? Jangan langsung tutup dulu Zoom-nya. Tidak boleh, jangan leave dulu. Ada hal yang asik di belakang ini setelah Lause cerita. Apa Lause yang asiknya? Ini kenapa di close, ke close. Nah, yang asiknya adalah di bagian, slide-nya Lause mana? Oke, nanti ada di bagian bawah itu Lause Santi akan tunjukkan kepada kalian untuk pindah ruang ya. Nah, nanti ada breakout room. Atau Lause Santi mau sharing maksudnya? Oke. Boleh Lause? Silakan Lause Santi. Halo, selamat siang. Terima kasih Lause Eli untuk yang sudah disampaikan. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk ke ruangan kelas masing-masing ya. Jadi nanti Lause akan mengirimkan satu undangan untuk adik-adik klik join, bergabung dalam ruangan-ruangan yang ada, yang sudah dibagikan untuk bertemu dengan Lause-Lause setiap kelasnya. Jadi, kalau adik-adik yang mungkin sudah bisa mengoperasikan atau menggunakan Zoom, kalau ada permintaan untuk join atau bergabung, kalian pencetnya join, gitu ya. Nanti di sana akan ketemu dengan Lause-Lause dari setiap kelasnya. Oke, tapi sebelum kita atau Lause yang ini ya, sebentar ya. Yang ini kan gambarnya ya. Nah, yang seperti ini nanti ya, Lause Santi akan keluarkan seperti ini. Kalian harus klik yang warna biru yang join, lalu tunggu sebentar yang di bagian ini. Jangan langsung matikan dulu HP-nya, tunggu aja dulu ya. Nanti sampai ketemu teman-temannya di sana. Betul. Silakan. Begitu ya. Nah, sebelum Lause buka kunci pintu ruangan kelas masing-masing, Lause Eli mau menutup dulu dalam doa, silakan. Yuk, mari kita berdoa. Ya, Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau menyertai kami bersyukur kami punya Allah yang sama seperti Allahnya Musa. Kami bersyukur Allah senantiasa bersama kami ketika kami kesulitan, ketika kami dalam masalah, ketika kami menemui suatu persoalan. Kami percaya Allah yang sama yang akan menolong kami, seperti Allah yang sama menolong bangsa Israel dan Musa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, adik-adik sekalian, gimana Pak? Silakan Pak Agus. Sebelum ini foto dulu, Lause Santi bisa? Boleh. Nah, adik-adik sebelum ini lagi kunci ruangannya lagi dicari ya. Yuk adik-adik semuanya yuk. Boleh dinyalakan kameranya, Lause mau kita foto dulu sebentar ya. Oke.
kelas untuk 3 kali ya. Semuanya ini ya, kasih senyum yang terbaik. Nanti kasihnya bilang kalau 1, 2, 3 sebutnya buncis. Oke, siap semuanya? Untuk yang pertama, 1, 2, 3, buncis. Oke, satu lagi, belum ya. Yang kedua, kalau yang kedua ngomongnya bukan buncis, tapi bakso. Karena buncis dicampur bakso itu enak sekali buat makan siang, benar nggak? 1, 2, 3, bakso. Satu lagi ya. Nah, kalau yang ini, buncis bakso kita kasih cabai sedikit, biar ada pedes-pedesnya. Ngomongnya cabai ya. 1, 2, 3, Oke, terima kasih adik-adik. Lausa akan buka ruangan breakout room-nya. Jangan lupa untuk join langsung ya. 1, 2, 3, sampai ketemu dengan Lausa masing-masing di ruangan kelasnya. Lause Eva sudah masuk ke ruangan kelas 5-6 belum? Saya salah masuknya ke kelas 4. Siapa ini? Lausa Lucy ya? Lucy ya, harusnya di kelas 5. Oh, masih ada ya Lause. Sebentar. Lausa Lucy masuknya ke... Tadi saya masuk ke kelas 4, terus saya keluar lagi. Kalau Lausa Ibu Eva, kenapa ya Bu ya? Belum masuk. Eva masih ada di sini, masih di ruang besar. Oh, Ibu Eva, klik join aja Bu. Sudah Bu? Saya sudah kirim sih Ibu Evanya ke kelas itu. Oh, mungkin udah masuk kalau Bu Eva ke kelas. Lausa udah belum ya? Kalau saya belum ada undangannya, Lausa Santi. Udah saya pindahin. Oh, udah ya. Sebentar ya. Udah sih, udah saya pindahin. Oh iya, udah masuk nih ada. Vanessa boleh ini nggak Vanessa? Vanessa itu masih di mute, Vanessa. Vanessa boleh klik join nggak sayang? Di komputer atau di HP itu ada tulisannya. Boleh di join dulu sayang? Atau Vanessa boleh minta tolong siapa? Ada mamahnya di rumah nggak? Iya, diklik join dulu ya, Mam ya. Halo, Mam. Boleh diklik join, Mam? Saya sudah kirim undangan untuk Vanessa gabung ke kelas Balitita. Ada nggak ya? Itu masih di mute, Mam. Oke, terima kasih.
Pak Agus, mau ke ruang mana Pak Agus? Masih di mute Pak. Ke kelas Batilita boleh loh Susanti. Oke, iya Pak. Oke Pak.